ketika Sarah noleh, ada sosok nenek-nenek berkebaya putih itu sambil pakai jari di kaca jendela masih ketuk-ketuk sambil jarinya itu nunjuk-nunjuk di jendela. Salam jumpa di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Jadi mari kita berbagi cerita. Baik, ladies and gentlemen rahimakumullah. Saat ini sudah ada satu cerita yang datang dari kawan kita yang bernama Sarah, yang kebetulan nangkring atau dikirimkan ke alamat email kami, yaitu di hello@akadkreatifcorp.asia, yang akan dibawakan oleh Mamat aka Bob. Jadi apa yang Sarah alami di cerita itu, bro? Nah, jadi begini. Cerita ini bermula ketika ini, sebelumnya saya kasih gambaran ya. Sarah ini tinggal di rumah itu berempat, sama bapaknya, sama ibunya, sama kakaknya yang bernama Rudi. Oh, laki-laki kakaknya ya? Iya, sama Sarah. Sarah, oke. Cerita ini diawali ketika bapaknya ini membeli sebuah radio. Kebetulan bapaknya ini pecinta barang-barang antik, bro. Pecinta barang-barang antik. Kebetulan kalau beli radio antik itu kan ukurannya nggak mungkin kecil nih. Kalau zaman dulu Pada gede-gede. iya gede lah, seukuran tip-tip pada era modern lah. Tip radio tip pada era-era. Oh, jadi radio itu modelan tip ya kalau zaman dulu gitu ya? Iya, gede-gede gitu. Gede. Nah, akhirnya masih fungsi, itu radio masih fungsi. Oh, keren masih dong. Masih berfungsi, makanya dibeli. Barang antik. Akhirnya radio itu ditempatkanlah di ruang tamu. Oh, oke. Dipajang di buffet dan sebagainya. Nah, singkat cerita, pada suatu malam ketika Sarah tertidur, pada tengah malam Sarah terbangun mendengarkan suara sayup-sayup dari arah ruang tamu. Dengar apa tuh dia tuh? Dia dengar ada suara bunyi-bunyian semacam gending gitu. Suara apa, gamelan begitu? Iya. Nah, cuman itu terdengar kalau itu suara dari arah ruang tamu. Oke, lanjut. Nah, cuman kebetulan pada malam itu karena terbangun dia acuh. Dia memilih untuk tertidur lagi. Oh, oke. Singkat cerita udah pagi dan sebagainya. Sarah sudah nothing lah ya. Semalam mungkin karena efek masih ngantuk-ngantuk atau mungkin dari rumah tetangga atau bagaimana. Toh juga ada radio di ruang tamunya kan? Iya, nah, mungkin atau lupa mungkin kali. Ya lupa, atau mungkin dia berpikir siapa yang nyalain, bodo amat, dia tidur lagi. Nah, kebetulan di malam berikutnya kejadian serupa seperti terulang, namun yang mengalami bukan Sarah. Siapa tuh? Kakaknya, si Rudi. Dia terbangun tengah malam, dia mendengarkan suara juga. Namun kali ini berbeda. Kalau semalam si Sarah mendengarkan suara gendingan dari arah ruang tamu, kalau si Rudi mendengarkan suara keroncong, bro. Oh, keroncong. Dimana suara keroncong ini dia nggak kenal, ini lagu keroncong siapa ya? Dia nggak kenal banget. Mungkin Rudi dengerinnya Pamungkas, Hindia. Iya mungkin. Ya, era-era modern. Kalaupun enggak kan paling biasanya dengar lagu keroncong yang sudah modern. Oh iya. Iya, ini keroncong-keroncong yang ini keroncong kayaknya jadul banget deh. Cuman dia acuh juga. Di bawah sinar bulan purnama. Kali itu ya? Iya mungkin. Mungkin ya. Ya bisa jadi. Namun dia acuh pula nih.
tidur kembali. Yes. Cuman bedanya ketika dia atur tidur, paginya, besoknya, ketika dia bangun, dia itu cerita sama si Sarah. Semalam siapa sih nyalain radio? Gitu. Kebangun sampai tengah malam masih dinyalain aja itu radio. Iya. Nah, si Sarah pun nanya balik, "Duh, malam sebelumnya aku juga gitu. Siapa sih yang nyalain? Bapak kali." Karena bapak yang beli kan. Iya. Ya, logikanya. Patut dicurigai bapaknya yang nyetel radio itu. Iya. Karena kalau Rudy sama Sarah Spotify atau noise dia. Iya. Itu pun dengerin jenggotan. Oh, iya. Itu. Itu. Nah, terus kebetulan karena mereka itu saling berdebat, nggak berdebat sih, ngobrol, saling menimpali. Iya, pokoknya gini-gini. Loh. Terus akhirnya si ibunya itu nyeleduk. Itu radionya ada yang punya kali. Lagi ini namanya juga radio tua gitu. Oke, lanjut aja. Ya, akhirnya. Terus akhirnya pada malam-malam berikutnya tuh sampai hampir 4 hari 5 hari, mungkin hampir sepekan kali ya. Tiap malam radio itu masih bunyi. Seolah-olah gitu terus seolah-olah meneror gitu. Radio itu seolah neror seisi rumah niatnya. Kayaknya seperti itu. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, itu bapaknya atau bukan yang nyalain radio itu? Nah, bukan. Kan sempat ngobrol tuh sekeluarga kan? Iya, nggak nyalain. Nggak ada yang nyalain. Nggak ada yang nyalain. Diceritakan nggak ada yang nyalain. Nah, pada suatu malam si Sarah ini terbangun kembali. Dia pergi ke kamar mandi dan lain-lain. Dari kamar mandi terdengar suara radio itu keras sekali. Lebih keras dari malam-malam sebelumnya. Lebih keras. Kalau malam-malam sebelumnya kan sayup-sayup ya kan. Kalau yang ini terdengar keras sekali. Nah, sehingga Sarah ini pada malam itu merasa ketakutan. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, itu radio bunyi keras sekali. Apalagi bapaknya malam-malam nggak pernah nyalain radio. Nggak pernah nyalain radio. Nah, spontan akhirnya dia ke orang tuanya bilang, maksudnya itu radio dijual lagi aja lah, berisik, makin hari makin berisik. Masih belum merasa takut gitu. Cuman merasa terganggu aja, risih mungkin kali ya, minta dijual. Apa mungkin itu ya, karena kerusakan listrik atau gimana ya? Ya apapun itulah, mungkin itu ya. Namun akhirnya bapaknya ini memberikan solusi. Ya udah gini aja, gimana kalau baterainya diambil aja? Oh, pakai baterai ya? Iya. Oh ya, fix kerusakan listrik pasti. Ya kan? Baterai. Iya, baterainya diambil aja. Udah radionya biar di situ aja. Nggak mungkin nyala dong. Nggak mungkin nyala dong. Buat pajangan aja. Itu kan radio antik. Cakep dong kalau ada radio di situ. Nah, singkat cerita pada suatu hari ini di ruang tamu si kakaknya Sarah, si Rudy, itu lagi VC-an, video callan nih sama Ayang. Halo, video callan Halo sayang, ya kan itu. Ya kamu ngapain sih? Ya nggak ngapa-ngapa, telepon dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu duduk di ruang tamu, si ceweknya si Rudy ini, pacarnya ini, nyuruh si Rudy, yang kamu masuk ke kamar Gi, buru, sekarang, buru, pindah dari situ, buru, kayak gitu. Larilah si Rudy, pindah ke, mungkin mikirnya si Rudy, ini mungkin sinyalnya jelek atau apa ya kan? Iya, pindah makanya. Si Rudy akhirnya masuklah ke kamar Sarah, which is di mana kamar Sarah itu emang kondisi sinyalnya yang paling bagus di situ. Oh gitu. Mungkin kalau di beberapa spot masih aman lah kalau cuman WhatsApp, chat apa. Tapi kalau untuk video call kan kadang emang butuh sinyal yang kenceng gitu biar jelas atau apa. Akhirnya dia ke kamar Sarah. Nah, waktu di kamar Sarah itulah si pacarnya Rudy itu menjelaskan ke si Rudy, itu tadi siapa sih yang berdiri di belakang kamu? Pas di ruang tamu? Iya. Nggak tahu, emang ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Enggak, makanya aku suruh pindah karena nggak jelas gitu. Kan aku inget nih, kamu serumah sama bapak sama ibu. Ya ibu dong berarti dong. Iya kan? Nah ini beda.
Bedanya gimana tuh? Soalnya di belakang kamu tadi ada nenek-nenek gitu. Pakai kebaya putih. Dia berdiri agak jauhan gitu. Dia pakai kain jarik itu. Mukanya nggak jelas. Pakaian Jawa begitu ya? Iya, pakai kebaya gitu. Kelihatan banget itu nenek-nenek. Cuman serem aja gitu, nggak jelas mukanya. Siapa dong? Lanjut. Emang iya. Ini aku ada buktinya di SS dong sama dia. Ada screenshotannya tuh? Ada screenshotannya. Disitulah akhirnya si kakaknya ini mungkin percaya ya. Cuman karena dia mikir, wah masa iya, dan dia nggak mau menjadikan itu jadi teror buat seisi rumah. Dia memilih diam. Oh, berarti dia ngeliat tuh screenshotannya tuh bahwa ada sosok di belakang dia agak jauh waktu ujian sama pacarnya. Cuman dia tidak akan menyangkut pautkan itu dengan radio kan. Iya, Dia tidak akan berpikir ke sana gitu. Nah, pada suatu hari, singkat cerita, ada suatu malam itu gangguan itu sempat berhenti, nggak ada ketika baterai itu dilepas. Oh iya, nggak mungkin nyala. Ya, cuman ya nggak tahu kenapa kejadian serupa itu terulang pada malam berikutnya. Nah, suatu malam si Sarah ini terbangun malam dan dia berkeinginan untuk pergi tahajud. Ambil air wudhu, niat mau balik ke kamar. Pintu depan rumah itu diketok sama orang. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Spontan dia noleh dong. Iya. Lari ke arah pintu. Diintiplah dari arah jendela. Dibuka kordennya, seret. Diintip. Wah, nggak ada siapa-siapa. Ngeri juga, serem nih. Akhirnya dia balik. Nah, kondisi balik baru selang 2 langkah. Nah, ketika dia posisi balik, namanya orang, udahlah. Dia kan tadi sempat ngebuka gordennya, otomatis ngebalikin ya sekenanya aja, gitu kan. Dia balik, selang 2 langkah, jendelanya diketok bro. Tak 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 tak. Spontan Sarah noleh dong. Dan ketika Sarah noleh, ada sosok nenek-nenek berkebaya putih itu sambil pakai jari di kaca jendela, masih ketuk-ketuk sambil jarinya itu nunjuk-nunjuk di jendela, di mana jari itu mengarah ke arah radio itu. Spontan si Sarah teriak sekencang-kencangnya sampai seisi rumah terbangun. Kenapa dek ibunya? Iya kenapa pada bangun dan dia bilang masih nggak bisa shock, ini udah nggak bisa cerita dia udah. Namanya orang shock segala macam. Akhirnya paginya dia cerita, dia ngelihat sosok nenek-nenek berkebaya putih pakai. Jadi dia cerita ke orang tuanya dan udahlah, dan ini kayaknya emang ini radio itu dijual aja lah pak, dan sebagainya. Nah, di mana sosok itu yang diceritakan Sarah dibenarkan juga oleh kakaknya Rudi. Karena screenshotan dari pacarnya itu ya. Benar. Iya pak, kemarin aku pas telepon sama ini dibilangin ada nenek-nenek gitu di belakang gitu. Dan ada loh pak ini fotonya dan sebagainya. Ya karena tadinya memang bapak sama ibunya mungkin orang yang gak terlalu percaya dan suka bercanda dengan seperti itu. Akhirnya percaya dan sehingga menyetujui untuk menjual radio antik itu kembali. Begitu bro ceritanya. Serem juga ini yang diceritain Sarah ini. Jujur saja. Jadi yang di awal tadi aku sempat bingung ketika ibunya kan sempat nyeletuk bahwa wah ini jangan-jangan radio ada yang punya. Nah, ya apakah yang punya itu dalam tanda kutip ya si nenek-nenek itu ya? Iya kayaknya. Terus yang bikin penasaran yang kedua, radionya ada yang beli nggak setelah dijual itu? Iya kayaknya mungkin aku nggak tahu sih. Pokoknya yang jelas setuju buat dijual gitu aja. Jika
ada yang beli, kita ucapkan rest in peace buat yang beli radionya setelah bapaknya si Sarah itu ya. Maksudnya ya gimana ya, barang antik selalu menyimpan sebuah daya tarik estetika dan juga daya tarik mistis tersendiri. Karena aku pernah dengar sebuah mitos bahwasannya makhluk gaib itu juga mencintai barang-barang antik dari sisi estetikanya begitu. Kan di radio itu ada 2 titik estetika, yang dimana yang pertama itu adalah bentukannya, terus yang kedua itu ya di musiknya kan begitu kan, makanya ada gendingan alat musik Jawa dan juga keroncong, begitulah kira-kira ya tentang radio itu. Masih ada terusannya? Kebetulan sudah. Oke. Sarah menutup cerita seperti Itulah itu. tadi cerita yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Sarah. Thank you Sarah sudah mengirimkan ceritanya di alamat email kami di hello@akadkreatifcorp.asia. Jadi silakan untuk teman-teman yang lain kirimkan cerita Anda ke alamat email kami. Kita tunggu dan pasti akan kita bacakan di program Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Selamat menikmati.